ini justru menyangkal terhadap asumsi yang beredar di masyarakat bahwa pernikahan dini itu karena alasan agama. Iya, saya menyangkal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aliman Haris di saluran Lingkar Jatim Channel dalam acara Sandasan. Kali ini saya menghadirkan adinda saya, Ketua Forum Komunikasi Dosen Peneliti Madura, itu ya. Selamat datang Pak Ketua. Selamat datang. Ketua ini dulu pernah satu pondok dengan saya di Pondok Pesantren Rodatul Ulum Ar-Rahman ya Peramian, juga pernah bersama meskipun akhir-akhir dengan saya di Surabaya. Ujuk-ujuk sudah saya mendengar sudah menjadi Ketua Forum Komunikasi Dosen Peneliti, berarti menjadi dosen ini ya Dinda. Iya, dosen Dinda ya. Iya, dosen. Selain itu juga ini ada buku tim LSM Konsensus Biru Daun juga aktif di sini juga ya Dinda ya. Sebagai ketua. Sebagai ketua di tim LSM Konsensus Biru Daun. Buku yang saya pegang ini bicara tentang modul pelatihan psikoedukasi prevensi intensi pernikahan dini. Jadi beliau ini sebagai peneliti pernah meneliti tentang masalah pernikahan dini di Bangkalan gitu ya. Sering kita dengar bahwa pernikahan dini itu penyebabnya adalah banyak yang mengatakan karena alasan agama gitu, karena sekarang pergaulan ini bebas gitu ya untuk menghindari perzinahan dan segala macamnya. Saya ingin tahu jawaban secara sains ya, secara ilmiah gitu, karena ini peneliti. Coba ceritakan Pak Ketua tentang masalah tapi sebelum ketika itu ceritakanlah dulu tentang pribadinya, tentang pengalaman dulunya dan pendidikannya, Dinda. Oke, terima kasih Kanda Aliman. Nama saya Muniri Fakot. Sebenarnya Muniri saja, tapi biar lebih keren, biar ke Arab-Araban ditambah Fakot di belakangnya. Padahal itu sebenarnya bisa diganti doang. Muniri doang gitu ya. Doang. Kalau yang Muniri Chodri itu bukan lagi. Chodri itu saya ngambil dari nama orang tua saya. Oh gitu ya. Biar Arab-Araban juga gitu ya. Ya, itu membedakan waktu di pondok pesantren ada beberapa orang yang namanya Muniri. Jadi agar tidak salah panggil akhirnya dari sekian santri yang bernama Muniri itu ditambah nama orang tuanya di belakangnya. Itu membedakan. Ya. Itu berlanjut sampai saya di kampus, tapi akhirnya saya melakukan ijtihad tentang nama saya sendiri, kemudian saya rubah menjadi Muniri Fakot. Muniri doang gitu ya. Oke, saya mondok di Peramian, Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah sama dengan Kanda Aliman Haris. Kemudian saya juga kuliah di tempat yang sama, yakni IAIN Sunan Ampel, dan saya ngambil strata 2 di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel juga. Singkat cerita saya akan langsung ke kegiatan saya pasca saya menjadi dosen di salah satu kampus swasta di Bangkalan, yakni Setai Al-Hamidiyah Bangkalan, yang tempatnya di Sen Asen Konang. Oh, Sen Asen. Sen Asen Konang. Terus Dinda. Saya menjadi dosen dan aktif di salah satu kegiatan penelitian yang digagas oleh teman-teman dosen yang berada di bawah naungan Kopertais 4 Surabaya. Saya didaulat menjadi
koordinator klaster untuk Madura, Surabaya, dan Sidoarjo. Ada tiga wilayah sebenarnya yang koordinasinya ke saya. Cuman saya saat ini lebih fokus ke Madura. Ya ini kok ujuk-ujuk apa sih inspirasinya yang mendorong komunitas Biru Daun untuk meneliti pernikahan dini di Bangkalan? Awalnya saya membaca salah satu tautan Facebook seorang tokoh di Burni yang mempunyai ponakan kuliah di UNIR dan menulis sebuah artikel dan dipresentasikan di Spanyol. Dan menurut pembacaan saya ini isu isu yang yang judul penting gitu ya di barat isu pernikahan dini itu masuk kategori isu yang seksi tentang kemanusiaan. Di barat gitu ya. Ya, jadi berdasarkan keseksian itu saya mencoba memberanikan diri untuk melakukan penelitian di Bangkalan. Kebetulan saya juga ada donor yang membackup dari kegiatan ini, dan akhirnya saya melakukan penelitian itu. Dalam penelitian ini itu sebenarnya ada sekaligus pendampingan. Oh gitu. Dan asumsi awalnya di samping memang terinspirasi dari artikel seksi di barat itu gitu ya. Asumsi awalnya tentang masalah pernikahan ini kan kita sering juga. Kalau kita kan sama-sama orang desa nih, banyak lepas SD juga langsung, bahkan sudah tunangan di SD itu, keluar SD banyak yang juga langsung kawin gitu kan. Itu kan sudah fenomena biasa gitu. Kenapa kok justru mau diteliti oleh Pak Biru Daun di waktu itu, di samping yang tadi itu inspirasi? Karena alasan-alasan yang sering kita dengar kan lebih baik kawin dini daripada anak itu jatuh kepada dunia hitam atau jatuh pada perzinahan, kan gitu yang sering kita dengar. Silakan. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi itu adalah dalam tanda kutip kemanusiaan. Kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan itu yang tanpa sengaja atau disengaja kita eliminir. Dengan melakukan pernikahan dini, apalagi pernikahan dini itu tidak terjadi secara suka sama suka karena paksaan orang tua, karena ada juga penelitian yang menjelaskan bahwa anak menikah dini itu karena faktor ekonomi. Oh gitu. Jadi ada asumsi bahwa orang tua ini secara ekonominya menengah ke bawah, jadi untuk melepaskan tanggung jawab pemenuhan ekonomi anak itu dengan cara menikahkan anak itu, sehingga anak tersebut bukan secara ekonomi bukan tanggung jawab orang tua, melainkan tanggung jawab suaminya. Ada penelitian semacam itu gitu ya? Ada. Jadi penelitian itu sebetulnya kalau seperti itu bisa dikatakan menjawab bahwa alasan agar tidak jatuh pada perzinahan dan segala macamnya itu kurang tepat ya? Saya kira kurang tepat kalau berdasarkan hasil penelitian saya. Oh ya, coba silakan. Karena asumsi itu sangat luar biasa di masyarakat, dan kan dibiasakan. Bahkan tidak hanya masyarakat. Orang-orang yang anggap ngerti tentang agama pun juga banyak yang pakai alasan karena agama. Betul. Silakan. Jadi saya mengambil fokus atau tempat penelitian itu di Desa Langkap. Langkap Burni. Di Langkap, Kecamatan Burni. Setelah saya coba melakukan penelitian, ada tahapan yang namanya screening. Untuk mengambil 20, angka 20 ini sudah ketentuan dari kita. Jadi untuk menentukan 20 orang yang terindikasi melakukan bersikap afirmatif terhadap pernikahan dini itu kita lakukan screening, dan ternyata dari screening yang ada
ada sekitar 75% yang siswi yang menjawab atau bersifat afirmatif terhadap pernikahan dini itu 75%. Oh berarti Yang objek penelitiannya siswi ya? Siswi. Tapi lokasinya di Burni? 5 sekolah. Ya. Di Kebetulan di Burni itu ada 5 sekolah SMP, lanjutan SD? tingkat pertama. Oh SMP. SMP MTS. Nah itu dan yang terscreening itu adalah karena 5 sekolah ya, berarti 20-20 ada 100 siswi yang 75% itu dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Terus yang 70% siswi itu di bawah perekonomian menengah ke bawah gitu ya. Nah, apa korelasinya dengan perkawinan dini di sini? Ada hubungan itu dengan kemiskinan itu sendiri. Jadi anak-anak dengan bersikap afirmatif terhadap pernikahan dini dapat kita asumsikan mereka hayalan ke masa depannya itu mandek, tidak jauh ke depan. Karena apa? Karena pertimbangannya dia mempertimbangkan saya melihat dari kondisi ekonomi saya seperti ini, orang tua saya seperti ini. Jadi salah satu hayalan yang mungkin yang mandek, yang sengaja dimandekkan atau secara alamiah dimandekkan karena faktor ekonomi itu, dia tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau berpikir lebih jauh tentang bagaimana mengisi kehidupan ini di masa depannya. Artinya afirmatif di sini perlu dipahami, perlu diketahui bahwa adalah siswa yang menyetujui, mendukung terhadap pernikahan dini gitu ya. Karena penelitian ini akhirnya adalah pernikahan dini. Yeah. Jadi yang 70% itu justru yang siswi yang setuju sendiri itu 70%. Dari sekian sampel itu yang 100 siswi itu 70% dari 100 itu. Oh ya. Berasal dari keluarga menengah ke bawah. Terus yang afirmatif, yang setuju terhadap pernikahan ini berapa persen itu hasil penelitiannya? Ya kami membatasi 20 itu. Jadi sebenarnya banyak, tapi kan itu berdasarkan ranking. Kami memakai statistik untuk membaca hasil pretest yang kita jadikan untuk melakukan screening. Variabel langkah-langkah penelitiannya sudah langkah-langkah ilmiah gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Jadi yang dari hasil itu adalah 70% itu adalah minimal perekonomiannya menengah ke bawah, dan dari hasil itu semua menunjukkan bahwa tidak yang menjadi penyebab alasan itu adalah perekonomian berarti kan gitu. Itu kesimpulan akhirnya begitu Pak Ketua. Iya. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapatnya Ibu Deputi Leni Rosalin, Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan bahwa memang faktor yang mendorong anak melakukan pernikahan dini itu ada dari faktor ekonomi yang pada intinya itu karena sebab kemiskinan itu sendiri. Semacam ada spiral gitu. Jadi kemiskinan menyebabkan orang melakukan pernikahan dini menyebabkan kemiskinan. Gitu ya. Tasalsul wad daur bahasa pesantren. Ya, seperti itu. Dan kemiskinan itu diakibatkan karena pendidikan gitu ya. Masuk variabel itu? Belum ada penelitian ya untuk masalah orang miskin ini karena kualitas pendidikannya atau karena
kawin harusnya kan belum ada mungkin. Sudah banyak itu. Sudah banyak gitu ya. Sebenarnya yang menemukan korelasi antara kemiskinan dan faktor pendidikan itu sudah banyak. Sudah banyak. Intinya penelitian biru daun ini justru menyangkal terhadap asumsi yang beredar di masyarakat bahwa pernikahan dini itu karena alasan agama. Iya, saya menyangkal itu. Menyangkal ya, dengan hasil penelitian itu ya. Iya. Jadi setelah saya temukan 75% dari siswi yang afirmatif terhadap pernikahan dini itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, itu menambah saya penasaran. Akhirnya saya melakukan penelitian di daerah Kecamatan Kokop. Penelitian lagi? Iya, penelitian lagi. Saya mengambil desa Batokorogen dan desa Kokop. Desa Kokop dan desa Batokorogen, ya. Kecamatan Kokop. Di Kecamatan Kokop. Di mana? Di Batokorogen itu secara pendidikan itu anggaplah maju, terus kemudian secara pendapatan perekonomian masyarakat juga ya anggaplah itu menengah ke atas. Menengah ke atas. Sementara di desa Kokop sendiri secara pendidikan itu juga sangat rendah sekali, bahkan sampai saat ini gitu gak ada SMA maupun aliyah di Kokop. Di Kokop. Terus kemudian pendapatan perekonomiannya juga itu menengah ke bawah. Saya lihat dari peta pendidikan dan kondisi ekonomi itulah kemudian saya coba meneliti tentang intensitas pernikahan dini. Ternyata lebih banyak di desa Kokop daripada Batokorogen. Kesimpulannya bahwa di daerah yang pendidikan dan ekonominya lebih maju, ternyata intensitas pernikahan dini itu lebih rendah daripada berkorelasi positif gitu ya. Daripada desa yang kondisi ekonomi dan pendidikannya itu menengah ke bawah. Iya. Jadi ini sebetulnya alasan yang sebelumnya ini pertanyaan sebelumnya. Kalau hasil penelitian tadi yang di Borneo itu kan itu persetujuan siswinya, anaknya gitu, anaknya. Yang ada juga anak itu yang sering kita dengar tapi persentasenya nggak tahu, justru tidak mau tapi dipaksa orang tua. Itu gimana membaca itu gitu. Kalau yang tadi kan asumsi anak perempuan, siswi perempuan yang menyetujui terhadap pernikahan dini gitu kan. Terus ada anggapan juga justru anak itu sebetulnya tidak mau nikah cuma dipaksa orang tua. Lah itu gimana tanggapannya Pak Muniri sebagai peneliti? Ada juga kemungkinan itu dijodohkan. Keluarga sama-sama orang berpunya, cuman kita bisa memetakan itu kalau memang latar belakang keluarganya itu sama-sama ekonomi kelas menengah ke atas, mungkin yang menjadi pertimbangan itu adalah faktor agama. Gitu. Ya. Kalau salah satunya keluarga itu baik dari keluarga perempuan atau keluarga laki-laki memaksakan mengkinakan anaknya, itu pasti salah satu keluarganya itu dari keluarga miskin. Oh, itu bisa saya memastikan itu ya. Iya. Jadi ujung-ujungnya terkait juga kepada perekonomian juga alasannya, tidak ke agama. Jangan-jangan alasan agama itu memang dijadikan pembenaran ya. Jangan-jangan begitu. Gitu ya. Jangan-jangan begitu. Justru aslinya ini kan penelitian. Gitu. Artinya kebenaran kebenaran ilmiahnya kan dipertanggungjawabkan. Tapi yang sering kita dengar pembenaran yang ada di masyarakat itu bahkan yang mengatakan itu bukan orang sembarangan, ada di kalangan ustadz dan mungkin sebagian kiai juga ada yang mempunyai alasan agama gitu, pernikahan dini yang terjadi itu. Mungkin selanjutnya Biru Daun bisa meningkatkan penelitiannya ke masalah itu ya, biar lebih pas gitu ya bagaimana prosentasenya karena bisa saja itu menyesatkan masyarakat karena meskipun dalam agama itu memang ada aturan tersendiri, kalau orang sudah balik dan segala macamnya, ukuran balik
antara undang-undang pernikahan dan undang-undang di Indonesia mungkin beda ya, karena balik itu sudah mimpi gitu ya, mimpi basah ya. Mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah kan itu kalau baru itu balik kan gitu kan. Ya. Entah itu umur berapa kan gitu kan. Kalau perempuan kan head kan gitu ya. umur itu kan hanya kalau di yang kita ngaji dulu itu kan tidak menjadi tolok ukur yang pasti. Cuma kalau ihtilam, mimpi basah itu gitu ya, dan juga head itu nggak melihat umur kan sebetulnya, itu berarti orang itu sudah balik. Nah, dalam hukum Islam yang kita pahami itu kalau sudah balik kan sudah sah sebetulnya melakukan perkawinan. Tapi perkembangan sosial politik hari ini itu justru pernikahan itu sekarang diatur. Kalau di Indonesia kurang lebih umur berapa ya sekarang? Umur 16 atau umur berapa ya? Yang terbaru 19 tahun. 19 tahun itu ya? 19 tahun. Jadi kalau sebelum itu, sebelum umur 19 gak boleh kawin? Kalau undang-undang sebelumnya itu yang perempuan harus berumur 16 tahun, yang laki-laki umur 18 tahun. Gitu. Sekarang yang terbaru itu laki-laki maupun perempuan yang hendak mau melangsungkan pernikahan itu harus sama-sama berumur 19 tahun. 19 tahun. Ya. Itu aturan gitu. Kalau kita tidak mau berdebat dalam urusan agama, tapi alasan ini sebetulnya yang penting untuk kita jelaskan bersama. Tapi memang tidak bisa kita salahkan juga ya kalau memang ada juga yang justru dengan alasan agama menikahkan anaknya gitu ya, karena memang pergaulan sekarang kan sangat bebas Pak. Iya. Tapi kalau itu datang alasan agama bisa dimaklumi nggak kira-kira dengan kita? Saya sebagai peneliti tentunya menggarisbawahi pertimbangan kemanusiaan. Saya tidak menyetujui itu. Mestinya jangan gitu ya. Mestinya jangan. Nah, kalau kiai nanti yang atau pinter nanti yang gimana? Gimana nanti ya? Tapi itu prinsipnya Pak Ketua tidak menyetujui ya kalau ada pernikahan dini semacam itu. Ya, saya lebih setuju dengan pendapatnya. Ada artikel bisa di search di Google tulisannya Kiai Sekretaris Lakpesdam NU Jatim. Siapa itu ya? Kiai Marzuki, Lakpesdam Pusat, sekretarisnya. Itu pernah menulis, dan ada beberapa teman dosen juga dari Tulungagung juga menulis buku yang itu mengkritisi tentang ini. Pernikahan dini. Ya karena yang biasa dijadikan sandaran itu kan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Gitu. Ternyata setelah diteliti, ini bisa baca sendiri, cuman saya hanya memberikan informasi, informasi bahwa sebenarnya berdasarkan analisis hadis, ternyata Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah itu saat Siti Aisyah saat berumur 18 atau 19 tahun. Siti Aisyah. Oh gitu. Dan kita tidak mau bicara urusan itu berat nanti kalau bicara urusan ini. Biar orang-orang yang berkompetensi yang bicara tentang masalah sah dan tidaknya hadis yang dipakai. Tapi memang kita lebih banyak mendapatkan informasi bahwa Rasulullah ketika menikah dengan Siti Aisyah itu di waktu sangat belum balik yang kita dengar sejak dulu. Kalau memang ada penelitian baru, saya pertama belum membaca dan kurang tertarik membaca saya. Nanti menemukan perdebatan lebih seru lagi. Oke. Tapi selanjutnya Pak Ketua, apa yang bisa direkomendasikan dari hasil penelitian Biru Daun ini? Kalau memang kita menganggap penurunan intensi pernikahan dini itu penting dan menjadi masalah sosial gitu ya, karena dianggap masalah sosial, maka kita harus melakukan itu sebagai aktivis LSM atau guru atau negara lah, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang orientasinya itu menurunkan intensi pernikahan dini. Apa itu tawarannya kira-kira? Kalau saya dari Konsensus Biru Daun menawarkan salah program
psikoedukasi prevensi intensif pernikahan dini. Sasarannya masyarakat. Sasarannya siswi Siswi gitu ya. atau remaja. Nah, makanya kalau teman-teman mau melakukan psikoedukasi prevensi intensif pernikahan dini, kami sediakan modulnya. Kami sudah membuatkan modulnya. Tinggal Anda menerapkan di sekolah masing-masing. Apa namanya tidak pernah terpikir atau memang tidak pernah dicoba oleh kelompok Bidadari ini untuk ini didiskusikan dengan dinas pendidikan agar ada sedikit penekanan kalau ini ada dianggap sebagai sebuah masalah sosial gitu ya, untuk dari dinas sendiri yang mewajibkan untuk memasukkan ini sebagai kurikulum lokal, mungkin terserah, yang penting pada sasarnya adalah sekolah-sekolah itu gitu. Pernah nggak kepikir? Itu masih belum kami rekomendasikan, cuman saya waktu pembukaan program ini kami mengundang dari pihak Dinas KB dan P3A, Dinas Pendidikan, dan kemudian Dinas Kesehatan Bangkalan. Dan beliaunya itu mengapresiasi kegiatan ini, tapi saya sementara ini masih belum merekomendasikan. Cuman saya sempat meminta kata pengantar dari tiga dinas tersebut. Hanya kata pengantar. Ya. Ini lebih asik dan lebih nambah manfaatnya kalau itu menjadi kebijakan dari Diknas Bangkalan agar sekolah-sekolah yang mewajibkan kecuali untuk memasukkan kurikulum, bukan kurikulum namanya, cuma materi tambahan ya, bukan materi kuliah kalau anak SD itu istilahnya mapel ya, materi pelajaran tambahan gitu ya, ekstranya atau gimana terserah, yang penting ada di situ gitu. Ya, secara teknis saya tidak tahu, mungkin nanti pihak Dinas Pendidikan itu yang bisa mengformulasikan. Kan kalau Dinas Pendidikan Bangkalan selama ini terkesan tidak jemput bola. Mestinya Biru Daun yang ke sana untuk menawarkan gitu. Nanti saya akan ngasihkan ini. Gitu ya. Ya. Pemirsa, ini yang sudah kita bicarakan dengan Pak Ketua Forum Komunikasi Dosen Peneliti dan juga Ketua dari tim LSM Kursus Biru Daun. Selanjutnya sebelum saya tutup, silakan Pak Ketua untuk memberikan closing statement tentang masalah ini. Oke, terima kasih kepada semua yang berkepentingan dengan kasus sosial tentang pernikahan dini ini. Saya harapkan untuk aktif memberikan psikoedukasi prevensi intensif pernikahan dini di sekolah-sekolah, karena itu penting untuk memutus mata rantai keberlangsungan pernikahan dini yang walaupun di Bangkalan masih di bawah 20%, tapi kalau dibiarkan, apalagi sekarang banyak media sosial yang menyajikan hal-hal yang memicu nafsu anak didik kita, maka kita perlu pikirkan bersama, misalnya kita memberikan arahan kepada mereka, kegiatan kepada mereka agar yang kita bisa menggeser kita bisa menggeser fokus mereka yang berpikir tentang hal negatif itu, kita alihkan berpikir tentang hal-hal yang positif dan produktif. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ketua, Ketua Forum Komunikasi Dosen Peneliti dan Ketua Forum Tim LSM Konsensus Biru Daun. Ini juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa didengar oleh pemangku kebijakan di Bangkalan agar dielaborasi nanti, dan juga mudah-mudahan Biru Daun juga akan bergerak juga mendiskusikan ini kalau ini dianggap penting,
Karena kalau orang yang tidak langsung meneliti itu tidak paham secara utuh tentang persoalan-persoalan yang dimaksud. Mudah-mudahan nanti Firdaun bisa memahamkan kepada Dinas Pendidikan di Bangkalan agar ini menjadi bagian yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.